Baru-baru ini saya mendengar ada sebuah berita yang viral yang sedang terjadi di Kabupaten Kudus. Jadi sekarang Kabupaten Kudus itu lagi dilanda banjir ya, sehingga banyak warga yang harus mengungsi dari rumah mereka yang terkena dampak banjir. Nah, salah satu yang menjadi tempat pengungsian warga itu adalah Gereja GKMI Tanjung Karang, Kabupaten Kudus. Banyak warga yang mengungsi di aula gereja ini, bahkan mereka pun melakukan sholat di aula gereja di depan gambar salib. Seperti ini videonya. Kondisinya gimana Bu, rumah Bu? Depan rumah segini loh Pak. Selutut Tinggal Bawah sepaha gitu. Bu, kalau di sini fasilitasnya gimana Bu? ya terjamin makanannya Berapa Sebelumnya pernah ngisi ke sini Bu? Tahun-tahun sebelumnya ke sini terus? ya kesini kan dekatnya sini. Apa Dulu pertama itu memang inisiatif ke sini atau ditawari ke sini? ada yang ngisi di sini terus Ikut-ikutan. Selama ini logistik makan aman Ibu? ya dapat obat-obatan berobat ada Untuk ibadah gitu di sini ya enggak apa-apa nggak apa-apa gitu. Tidak was-was gitu nggak? masalah Nggak masalah. terus yang lain Sekeluarga Bu ngungsi di sini ya sama anaknya berapa? Video ini diupload oleh Beta TV dengan judul Indahnya Toleransi di Kudus, Aula Gereja Jadi Tempat Sholat Pengungsi Banjir. Beredarnya informasi ini akhirnya banyak mengundang rasa kagum terhadap toleransi yang ditujukan oleh umat Kristen. Bahkan kalau kita melihat ke belakang, kejadian-kejadian seperti ini sebetulnya sudah sering terjadi di mana banyak gereja-gereja yang dijadikan tempat pengungsian dan diperbolehkan untuk dipakai sholat oleh kaum muslim. Meskipun kelihatannya kejadian ini sangat baik dan toleran sehingga dipuji banyak orang, apakah kejadian seperti ini itu dapat dibenarkan di dalam perspektif iman Kristen? Atau jangan-jangan malah menjadi toleransi yang kebablasan sehingga gereja pun menjadi kehilangan makna kekudusannya serta kesakralannya sebagai tempat beribadah umat Kristen? Sebelum saya menjelaskannya dalam perspektif iman Kristen, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa secara sosial dan kehidupan berwarga negara, kita adalah sesama manusia yang memiliki empati dan juga simpati. Apa yang diperlihatkan oleh Gereja GKMI Tanjung Karang dengan menampung dan membantu pengungsi untuk berteduh dan menginap di gereja, tentu merupakan tindakan yang tepat dan sangat terpuji. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk mengasihi dan membantu sesama kita yang sedang mengalami kesulitan. Tetapi dengan membiarkan gereja menjadi tempat sholat agama lain, apakah ini juga bisa diterima dari perspektif Alkitab? Nah, inilah yang harus kita luruskan agar gereja tidak kehilangan makna kesucian dan kesakralannya sebagai satu-satunya tempat untuk menyembah Allah yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus. Keluaran 20 ayat 2-6 mengatakan demikian, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku.
Dalam ayat ini jelas sekali ada beberapa poin penting yang disampaikan. Yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Sebagai umat Kristen, kita harus mengakui bahwa kita menyembah Allah Yahweh, yaitu Allah yang berinkarnasi menjadi Yesus Kristus. Dan itu mutlak dilakukan dan diimani oleh setiap orang percaya. Dan kita menyembah Sang Yesus Kristus di dalam gereja, dalam tiap-tiap ibadah kita. Dan sekarang kita mempersilakan ada Allah lain yang disembah di dalam gereja. Bukankah itu justru bertentangan dengan ayat ini yang sangat jelas mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bahkan yang datang ke gereja dan melakukan sholat ini pun mereka menolak bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi bukankah hal ini sudah bertentangan? Poin yang kedua, jangan berbuat bagimu patung atau suatu apapun yang ada di bumi, di langit, dan dimanapun juga untuk sujud menyembah kepadanya. Dan kemudian ada orang datang ke gereja, kemudian dia sholat di gereja, tetapi yang disembah adalah Allah yang lain dengan menghadap kiblat yang ada di Mekah sana. Bukankah hal ini juga bertentangan dengan ayat tersebut? Dan poin yang ketiga, dikatakan juga Allah itu adalah Allah yang cemburu dan melarang penyembahan kepada Allah-Allah yang lain selain kepada dirinya. Bahkan dampaknya ia akan membalaskan kesalahan itu secara turun-temurun dari keturunan yang ketiga bahkan sampai kepada yang keempat terhadap orang-orang yang membenci dia. Tetapi Allah akan menunjukkan kasih setianya kepada orang yang mengasihi dan berpegang kepada perintahnya. Dan salah satu perintah Allah adalah jangan mencemarkan tempat kudus Allah. Inilah 3 poin yang disampaikan oleh ayat ini yang menunjukkan dengan jelas bahwa kita tidak boleh sembarangan menjadikan tempat di mana kita biasa beribadah dan menyembah Allah, tetapi di sisi lain kita juga mempersilahkan ada Allah lain yang disembah di tempat tersebut. Ada prinsip-prinsip yang harus kita jaga di dalam Alkitab yang tidak boleh kita abaikan begitu saja, yang bertentangan dengan nilai-nilai perintah Tuhan itu sendiri. Kita toleransi secara sosial, secara kemanusiaan terhadap saudara kita yang berbeda, itu tidak masalah. Tetapi jikalau kita juga toleransi terhadap prinsip-prinsip di dalam kitab suci, maka itu namanya kebablasan. Bahkan kalau kita tinjau dari perspektif iman Islam sendiri, mereka beribadah di rumah ibadah lain pun itu sebenarnya sudah bertentangan dengan iman mereka sendiri. Bahkan jangankan beribadah, masuk ke dalam rumah ibadah agama lain pun, itu banyak para ulama mereka yang melarang dengan keras. Bahkan dikatakan kalau kalian masuk ke rumah ibadah, kalian bisa murtad, kata Ustadz Abdul Somad. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Begitu juga sebaliknya, kita tidak akan pernah menemukan ada masjid yang secara sukarela boleh dipakai sebagai tempat beribadah umat Kristen. Entah itu dalam keadaan bencana sekalipun, entah itu dalam keadaan mengungsi sekalipun, tetap kita tidak akan pernah melihat ada sejarahnya umat Kristen boleh beribadah di dalam masjid. Kenapa? Ya karena mereka ini umat Islam sangat menjaga prinsip-prinsip di dalam rumah ibadah mereka. Jadi, yang namanya toleransi dalam keyakinan itu harusnya biarkan kita masing-masing berjalan dengan prinsip-prinsip yang ada. Jangan dicampur aduk hanya dikarenakan toleransi yang kebablasan yang akhirnya dapat merusak nilai-nilai kesucian dan kesakralan di dalam ibadah itu sendiri. Lalu gimana dong solusinya agar pengungsi bisa tetap sholat meskipun di dalam keadaan mengungsi di gereja? Menurut saya secara pribadi, biarkan orang-orang ini mengungsi dan berteduh di gereja dengan nyaman, tetapi masalah ibadah dan sholat, saya rasa kita bisa berikan mereka ruangan yang lain yang ada di sekitar gereja, asalkan jangan di aula tempat biasa orang Kristen beribadah memuji Yesus Kristus Sang Tuhan dan Juru Selamat. Atau mereka juga bisa menggunakan perumahan yang ada di sekitar gereja khusus untuk sholat. Itu jauh lebih baik, karena saya perhatikan di dalam video tadi di sekitaran gereja itu ada rumah-rumah warga. Jadi kenapa mereka tidak sholat di situ saja daripada mereka harus sholat di dalam rumah ibadah umat Kristen, yaitu gereja. Begitulah namanya toleransi yang sesungguhnya. Aksi kemanusiaan tetap berjalan, tetapi prinsip-prinsip dalam ibadah juga tetap terjaga.
Saya tidak peduli ya, apakah kalian setuju atau tidak dengan statement saya ini, atau mungkin kalian menganggap saya terlalu konservatif atau fundamental dan tidak punya rasa toleransi. Silakan kalian berpendapat seperti itu, karena yang terpenting bagi saya punya dalil dari kitab suci yang saya imani untuk menjaga prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan kepada saya. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.